Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya doakan semoga saudaraku dan sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Dan dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kepada sahabatku semuanya untuk memberikan like video ini. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe channel ini. Semoga dengan menekan tombol like dan subscribe, akan menjadi amal baik yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membahas tentang 10 anggota tubuh yang harus dijaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Tonton videonya sampai selesai. Bagian tubuh yang wajib dilindungi tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menjadi tanggung jawab spiritual setiap orang. Dalam pandangan Islam, setiap anggota tubuh merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa segala yang kita lakukan dengan tubuh, baik melalui pendengaran, penglihatan, maupun hati, akan diperhitungkan. Oleh karena itu, menjaga tubuh dari dosa menjadi salah satu bentuk ketaatan dan upaya untuk menjauhkan diri dari siksa neraka. Lantas, apa saja bagian tubuh yang perlu kita jaga dari perbuatan dosa? Berikut adalah 10 bagian tubuh yang harus dilindungi agar terhindar dari perilaku yang bisa mencelakakan kita di dunia dan akhirat. Mari kita simak. Bagian tubuh mana saja yang harus dilindungi dari dosa dan siksa neraka. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Minhajul Abidin sebagaimana diterjemahkan oleh Abu Hamas As-Sasaki, menekankan pentingnya menjaga beberapa bagian tubuh sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menghindari dosa serta siksa di akhirat. Dalam ajaran beliau, terdapat 5 bagian tubuh utama yang sangat penting untuk dilindungi agar seseorang dapat mencapai derajat ketakwaan. Bagian-bagian tersebut meliputi mata, telinga, lidah, hati, dan perut. Menurut Imam Al-Ghazali, setiap muslim harus berupaya sekuat tenaga untuk menjaga kelima anggota tubuh ini dari segala sesuatu yang berpotensi merusak iman dan akhlak. Ini mencakup menjauhi segala bentuk maksiat, menghindari hal-hal yang haram, menjauhi aktivitas yang tidak memiliki manfaat, dan mengendalikan diri agar tidak berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah atau diperbolehkan. Misalnya, mata harus dijaga dari melihat hal-hal yang diharamkan, telinga dari mendengarkan keburukan, lidah dari mengucapkan perkataan sia-sia atau menyakiti, hati dari niat dan prasangka buruk, serta perut dari makanan yang tidak halal atau berlebihan. Berikut adalah penjelasannya masing-masing bagian tubuh yang harus dilindungi dari dosa dan neraka. Bagian tubuh yang harus dilindungi yang pertama adalah mata. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa mata sering menjadi sumber berbagai keburukan dan dapat memicu banyak penyakit hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan untuk menjaga pandangan. Hal ini ditegaskan dalam surah An-Nur ayat 30. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka.
Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda mengenai bahaya pandangan yang tidak terjaga. Inna nadrata sahmun min siham, iblis masmum, faman tarakaha makhafata Allahi atahu Allahu imanan yajidu halla'awatahu fi qalbih. Sesungguhnya pandangan mata itu, pada wanita, ibarat panah beracun dari busur iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut pada Allah, maka Allah memberinya kemampuan merasakan kenikmatan ibadah yang membuatnya senang melakukan ibadah. Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa mata adalah alat yang memungkinkan manusia menyaksikan kebesaran dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata seharusnya digunakan untuk hal-hal yang baik dan bukan untuk hal yang merendahkan nilai kemuliaannya. Oleh karena itu, menjaga pandangan adalah langkah untuk memuliakan dan menghormati fungsi mata sesuai dengan tuntunan agama. Bagian tubuh yang harus dilindungi berikutnya yang kedua adalah telinga. Imam Al-Ghazali mengingatkan pentingnya menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan beliau menyampaikan dua alasan utama terkait hal ini. Pertama, mendengarkan perkataan seseorang menjadikan kita seolah bersekutu dengan orang tersebut dalam perkataannya, baik itu ucapan yang baik maupun buruk. Kedua, mendengarkan hal-hal yang tidak baik bisa memicu munculnya angan-angan negatif serta bisikan setan di dalam hati. Dampak negatif ini dapat menyebar ke anggota tubuh lainnya dan mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menganjurkan agar seseorang menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk menjaga diri dari kerusakan yang lebih besar. Bagian tubuh berikutnya yang harus dijaga dari dosa adalah lidah atau lisan. Lidah termasuk anggota tubuh yang paling sulit dikendalikan dan sangat mudah menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat dari Sufyan bin Abdullah yang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang paling beliau khawatirkan bagi dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan memegang lidahnya sendiri sambil berkata, "Ini." Menurut Al-Ghazali, ada beberapa prinsip dalam menjaga lisan. Pertama, lidah memiliki pengaruh besar terhadap anggota tubuh lainnya, yang dapat mengarahkan seseorang pada hidayah atau malah menjerumuskannya ke dalam kesesatan. Kedua, menjaga lisan bisa dilakukan dengan menghindari pembicaraan yang tidak penting dan memanfaatkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga lisan juga berarti menjaga amal kebaikan dan menjauhkan diri dari kesalahan yang bisa menodai amal seseorang. Menggunakan lidah dengan tidak bijaksana akan mendatangkan ganjaran berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Bagian tubuh yang harus dijaga dari dosa selanjutnya yang keempat, yaitu hati. Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya menjaga dan memperbaiki hati. Menurutnya, hati adalah bagian tubuh yang paling berbahaya karena memiliki pengaruh yang sangat kompleks. Dampaknya bisa halus tapi mendalam, sulit diperbaiki, dan seringkali berada dalam keadaan yang rumit. Terdapat 4 hal utama yang dapat merusak hati, yaitu terlalu panjang angan-angan tentang kehidupan dunia, perasaan iri terhadap orang lain, sikap terburu-buru dalam ibadah, dan kesombongan. Sebaliknya, ada 4 cara yang dianjurkan untuk memperbaiki hati, yaitu dengan tidak bergantung pada hal-hal duniawi, berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani ibadah dan urusan lain dengan ketenangan, serta selalu bersikap rendah hati. Dan bagian tubuh yang harus dijaga dari dosa berikutnya yang kelima, yaitu perut. Perut juga termasuk bagian tubuh yang perlu dijaga agar terhindar dari dosa, terutama bagi mereka yang berusaha menjalani hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa perut adalah pusat kekuatan tubuh, yang di dalamnya terkandung energi untuk menggerakkan seluruh tubuh. Perut adalah anggota tubuh yang dapat menjadi sumber kekuatan, tapi juga kelemahan, kesalahan, hingga sikap membangkang. Menjaga perut dari dosa, menurut pandangan Imam Al-Ghazali, berarti menghindarkan diri dari makanan atau minuman haram dan subhat. Dalil yang menjadi dasar dari peringatan ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah An-Nisa ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatami dhulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan, maka neraka lebih utama bagi tempat kembalinya.
Menurut Imam Al-Ghazali, mengonsumsi makanan haram atau syubhat bukan hanya menghalangi seseorang untuk berbuat kebaikan, tetapi juga mencegah datangnya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah, agar terhindar dari dosa dan siksa api neraka. Salah satunya adalah kemaluan. Seperti yang dikutip dari buku Agar Pintu Surga Terbuka Untukmu tulisan Haidar Musyafa, kemaluan sangat penting untuk dijaga dari perilaku yang dilarang dalam agama, terutama perbuatan zina. Dalam ajaran Islam, menjaga kemaluan dari hal-hal yang tidak diizinkan adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa bagi siapa yang tidak mampu menjaga kemaluannya dari zina, mereka akan mendapat balasan berat di neraka. Di neraka, mereka akan mengalami siksaan dengan kondisi kemaluannya tergantung, sesuai dengan dosa yang telah dilakukan di dunia. Tubuh mereka akan dihancurkan tanpa sisa, kecuali roh mereka yang tetap menderita. Bagian tubuh yang harus dijaga dari dosa selanjutnya, yang ketujuh yaitu mata kaki. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam buku 100 Kesalahan Wanita dalam Rawat Tubuh yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Abdus Salam Tawilah, dan diterjemahkan oleh Saifuddin Zuhri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma tahta al-ka'baini min al-izari fa finnar. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sarung yang berada lebih rendah dari dua mata kaki itu tempatnya di neraka. Hadis Al-Bukhari dan An-Nasai. Hadis ini memberikan peringatan bagi siapa saja yang mengenakan pakaian melewati mata kaki dengan kesombongan. Hal ini dianggap sebagai perbuatan tercela yang kelak akan mendapatkan hukuman di neraka. Al-Hitobi menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini adalah siapa saja yang sengaja menurunkan pakaiannya hingga menutupi mata kaki dengan niat menyombongkan diri, maka ancamannya adalah siksaan di akhirat. Di dalam neraka, bagian tubuh yang berada di bawah mata kaki akan disiksa sebagai bentuk hukuman bagi perilaku sombong tersebut. Oleh karena itu, menjaga mata kaki dari siksaan neraka bisa dilakukan dengan tidak memanjangkan pakaian hingga menutupi mata kaki, terutama jika hal tersebut dilakukan dengan niat untuk menunjukkan kesombongan. Bagian tubuh yang harus dijaga dari dosa yang ke-8 yaitu kulit. Dalam tafsir Kemenag RI, Surah Fussilat ayat 21 yang berbunyi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana lahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Artinya, mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit, mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara telah menjadikan kami dapat berbicara. Dialah yang menciptakan kamu pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana kulit seseorang akan menjadi saksi terhadap amal perbuatannya pada hari kiamat. Orang-orang kafir, yang merasa terkejut saat mendapati kulit mereka memberikan kesaksian, akan mencela dan mempertanyakan, mengapa kalian, kulit-kulit kami, bersaksi melawan kami? Bukankah kalian bagian dari kami yang selalu membantu dan mendukung segala perbuatan kami di dunia? Kulit mereka menjawab dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memberikan kemampuan untuk berbicara, sebagaimana Dia telah memberikan kemampuan tersebut pada semua makhluknya. Dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kulit bisa menjelaskan secara rinci semua hal yang pernah diperintahkan atau dilanggar oleh pemiliknya saat hidup di dunia. Bagian tubuh yang harus dijaga dari dosa yang ke-9 dan 10, yaitu tangan dan paha, kaki. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali juga mengingatkan tentang 3 bagian tubuh tambahan yang harus dijaga dari dosa dan perbuatan maksiat, yakni kemaluan, tangan, dan kaki. Bagian-bagian tubuh ini kelak akan menjadi saksi di hari kiamat, mengungkap setiap perbuatan manusia selama di dunia. Dikatakan dalam riwayat At-Tadhkirah oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, bahwa paha dan telapak tangan akan menjadi bagian tubuh yang pertama kali memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari perhitungan amal. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hakim bin Muawiyah dari ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, kalian akan datang. Mulut-mulut kalian akan tertutup oleh penapis, saringan. Bagian tubuh dari manusia yang pertama kali bicara
adalah paha dan telapak tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Hakim. Demikian penjelasan mengenai bagian tubuh apa saja yang harus dilindungi dari dosa dan neraka. Semoga kita semua dijauhi dari siksa neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.